Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 8, kelas D Sistem Pengendalian Manajemen, akan mempresentasikan Cawarna 8, yaitu Strategic Planning. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 8 beranggotakan Adila Najwa Hironisa, saya sendiri Nurhalisa Azahra, Rifwana Sukmadani, dan Sekar Ayu Cahyaning Tias. Baik, sekarang saya akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian dari strategic planning itu sendiri. Strategic planning, perencanaan strategis atau perencanaan dan pemrograman jangka panjang adalah proses menentukan program dan estimasi alokasi sumber daya dari suatu program yang akan dilaksanakan selama beberapa tahun ke depan. Nah, strategic planning ini adalah salah satu proses manajemen. Ada juga proses manajemen lain yang dikenal dengan strategi formulation. Nah, perbedaan mereka apa? Strategi formulation atau perumusan strategi ini merupakan proses menentukan strategi atau program apa yang akan dilaksanakan. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi atau program yang akan dilaksanakan. Dalam proses perumusan strategi, manajemen berusaha untuk menyatakan target-target organisasi dan membuat strategi untuk mencapai target tersebut. Nah, dalam proses perencanaan strategis, strategi tersebut digunakan untuk mengembangkan program-program lanjutan yang dapat mendukung strategi tersebut untuk mencapai target atau tujuan tadi secara efisien dan efektif. Perbedaan selanjutnya terletak pada strategic planning yang bersifat sistematis, sedangkan strategic formulation bersifat tidak sistematis. Hal ini karena strategic planning memiliki proses perencanaan strategis tahunan dengan prosedur dan terjadwal. Selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi dari perencanaan strategis. Pada akhir tahun 1950, sistem perencanaan strategis formal itu muncul. Akan tetapi, proses perencanaan strategis ini masih tidak sistematis dan tidak terorganisasi dengan baik. Beberapa perusahaan mulai menjalankan perencanaan strategis, namun sebagian besar dari mereka mengalami kegagalan. Hal ini karena disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya kurang sesuainya data yang diperlukan, pembagian tugas yang tidak merata antar lini manajemen, dan alokasi berlebih pada pengisian formulir daripada memikirkan alternatif terbaik untuk kedepannya. Seiring berjalannya waktu, mulai ada perbaikan. Dari tahun 1956 sampai 2005, Emerson Electric menerapkan cost leadership strategy, dan keuntungan mereka meningkat selama 50 tahun ke depan. Hal ini merupakan kesuksesan dengan strategic planning yang tentunya tepat dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini juga didukung fakta bahwa CEO dari Emerson Electric menghabiskan 60% waktunya untuk rapat dan mendiskusikan rencana-rencana selanjutnya. Sekarang, perusahaan-perusahaan ini sudah sadar akan pentingnya perencanaan. Biasanya perusahaan telah membuat rencana 3-5 tahun ke depan dalam bentuk dokumen formal, model, atau yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke benefit and limitation of strategic planning. Untuk benefit atau manfaat dari strategic planning, ini ada 4, yaitu yang pertama adalah kerangka kerja untuk pengembangan anggaran tahunan. Hal ini ditunjukkan dengan kebutuhan anggaran operasional akan komitmen sumber daya selama tahun-tahun mendatang, yang mana komitmen tersebut dapat dipastikan dengan rencana strategis yang menyediakan kerangka kerja yang lebih luas. Jadi, penyusunan rencana strategis ini dapat memfasilitasi perumusan anggaran operasional yang lebih efektif. Kemudian, perencanaan strategi secara formal dapat menjadi alat pengembangan manajemen. Dengan perencanaan strategis, para manajer terdorong untuk ikut memikirkan strategi dan implementasinya. Hal ini sangat bagus bagi para manajer karena dapat menjadi pendidikan dan pelatihan manajemen bagi mereka. Selanjutnya, perencanaan strategi sebagai mekanisme yang mendorong manajer berpikir jangka panjang. Biasanya, manajer ini lebih khawatir atau lebih concern dengan isu teknis dan kegiatan operasional sehari-hari daripada memikirkan untuk merencanakan masa depan. Namun, dengan perencanaan strategis, mereka menjadi harus meluangkan waktu untuk memikirkan solusi atas masalah jangka panjang. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk menyelaraskan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan, ini ada debat, diskusi, dan negosiasi selama proses perencanaan. Ini dapat memperjelas strategi perusahaan, menjelaskan manajer dengan strategi tersebut, dan mengungkapkan implikasi strategi perusahaan bagi tiap manajer. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai limitation dari strategic planning. Jadi, ada beberapa keterbatasan dalam perencanaan strategis. Yang pertama itu, kemungkinan dapat menimbulkan suatu bahaya. Perencanaan ini dapat berakhir menjadi form filling. Yang kedua itu, masalah yang kedua itu yang mungkin timbul adalah jika suatu organisasi menciptakan departemen perencanaan strategis dan mendelegasikan penyusunan rencana strategik pada staf departemen, perencanaan strategis ini kan sebenarnya merupakan suatu fungsi manajemen lini ya. Jadi staf departemen perencanaan strategisnya ini harus menjaga dan harus juga berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan juga fasilitator dalam proses perencanaannya. Lalu masalah yang terakhir itu, perencanaan strategis ini tuh memerlukan banyak waktu dan mahal. Pengeluaran yang paling signifikan adalah waktu yang dicurahkan manajemen senior dan manajer di tingkat lain dalam organisasi. Boleh di next? Baik, selanjutnya ini akan membahas mengenai program struktur dan konten. Jadi, di sebagian besar organisasi industri, program itu adalah produk atau kumpulan ditambah dengan research and development, lalu aktivitas umum dan administrasi, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada. Nah, perencanaan strategik ini tuh mencakup suatu periode 5 tahun ke depan. 5 tahun ini adalah waktu yang cukup lama ya untuk memperkirakan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Konsekuensi dari keputusan yang untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau memperoleh aset modal baru yang sebesar mungkin tidak sepenuhnya dirasakan dalam periode yang lebih singkat. Namun di beberapa organisasi juga rencana strategis itu hanya mencakup waktu 3 tahun ke depan. Boleh di next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai organization relationship. Jadi, proses perencanaan strategis ini tuh melibatkan manajemen senior dan manajemen unit bisnis atau pusat pertanggungjawaban utama lainnya, dibantu sama staff-staff mereka. Nah, tujuan utamanya itu untuk meningkatkan komunikasi antara eksekutif perusahaan dan juga unit bisnis dengan menyediakan urutan aktivitas terjadwal yang membuat mereka ini tuh dapat mencapai serangkaian tujuan dan rencana yang dapat disepakati bersama. Nah, organizational relationship ini tuh juga berhubungan dengan gaya manajemen puncak. Jadi, perencanaan strategis itu kan adalah proses manajemen dan cara pelaksanaan di perusahaan tertentu sangat bergantung pada gaya manajemennya. Pejabat tertinggi eksekutif dan beberapa kepala eksekutif ini tuh lebih suka membuat keputusan tanpa bantuan aparat perencanaan formal. Jadi jika pengontrol perusahaan semacam itu mencoba memperkenalkan sistem formal, dia itu kemungkinan besar tidak akan berhasil. Dalam merancang sistem, gaya manajemen senior ini tuh merupakan faktor yang penting dan harus didiagnosis agar sistem yang dirancang ini sesuai dengan gaya manajemen tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada analyzing proposed new program. Jadi ide-ide program baru ini tuh dapat berasal dari siapa saja di dalam suatu organisasi. Bisa dari CEO, bisa dari juga staf perencanaan, atau bisa dari berbagai bagian operasional dalam suatu organisasi. Misalnya organisasi research and development ini tuh diharapkan dapat menghasilkan ide-ide produk baru atau cara pengolahan produk baru. Sedangkan kalau organisasi pemasaran diharapkan dapat menghasilkan inovasi pemasaran serta organisasi rekayasa produksi ini tuh kalau organisasi rekayasa produksi itu dia diharapkan dapat menghasilkan peralatan baru dan metode fabrikasi baru bagaimana.
usulan suatu program ini tuh dapat dilakukan baik secara reaktif maupun secara proaktif. Ya ini berarti timbul baik karena adanya reaksi antara ancaman dari pesaing atas rencana peluncuran produk baru maupun inisiatif untuk memanfaatkan peluang yang ada. Karena keberhasilan suatu perusahaan ini tuh bergantung pada kemampuan mendapatkan dan mengimplementasikan produk baru. Dan ide-ide baru ini juga bisa berasal dari berbagai sumber. Maka diperlukannya suasana yang mendukung untuk terciptanya ide-ide tersebut, serta memperoleh perhatian dari manajemen. Selanjutnya ini ada capital investment analysis. Jadi teknik untuk menganalisis proposal investasi modal ini berusaha untuk menemukan yang pertama itu ada net present value proyek dan juga internal rate of return-nya. Nah, net present value dari proyek itu yaitu kelebihan nilai sekarang dari perkiraan arus kas masuk atas jumlah investasi yang diperlukan. Lalu ini ada 4 alasan tidak menggunakan teknik present value untuk semua proposal. Yang pertama itu karena proposal tersebut sangat menarik sehingga perhitungan net present value ini tidak diperlukan. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam proposal ini sangat tidak pasti. Lalu yang ketiga, alasan proposal itu bukan untuk meningkatkan profitabilitas. Jadi banyak investasi yang diusulkan itu bukan untuk peningkatan profitabilitas, tapi alasannya itu bahwa mereka untuk meningkatkan moral karyawan, citra perusahaan, atau keselamatan. Lalu yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk penggunanya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Ada beberapa pertimbangan yang berguna dalam menerapkan sistem evaluasi belanja modal. Yang pertama ada rules atau aturan. Perusahaan biasanya menerbitkan aturan dan prosedur untuk persetujuan proposal belanja modal dalam berbagai ukuran. Untuk proposal yang kecil, yang diusulkan dapat disetujui oleh manajer pabrik. Dan untuk proposal yang lebih besar, secara berurutan diberikan kepada manajer unit bisnis dan juga kepada Chief Executive Officer. Aturan tersebut juga terdapat pedoman penyusunan proposal dan kriteria umum untuk menyetujui proposal. Poin yang kedua ada avoiding manipulation atau menghindari manipulasi. Sponsor harus membuat proposal menarik dengan menyesuaikan perkiraan awal sehingga proyek memenuhi kriteria numerik. Misalnya mungkin dengan membuat perkiraan optimis, pendapatan penjualan, atau dengan mengurangi penyisihan kontingensi di beberapa elemen biaya. Poin ketiga adalah model. Maaf sebelumnya di PPT-nya masih salah. Selain model penganggaran modal dasar, ada teknik khusus lainnya, yaitu ada analisis resiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, model penetapan harga opsi, analisis klaim kontingensi, dan decision tree analysis. Boleh di next? Yang selanjutnya ada organisasi untuk analisis. Terdapat sebuah tim yang mengevaluasi proposal yang sangat besar dan penting yang prosesnya mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Banyak dari eksekutif fungsional dan lini akan menandatangani proposal penting sebelum diajukan ke Chief Executive Officer. CEO ini dapat mengembalikan proposal tersebut untuk dianalisis lebih lanjut beberapa kali sebelum membuat keputusan akhir untuk melanjutkan atau menolak proyeknya. Selain itu juga, tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk menganalisis proposal investasi. Jadi setelah orang-orangnya tersedia, maka mereka semua dapat memulai analisis tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada analyzing ongoing programs. Di next lagi. Ada value change analysis atau analisis rantai nilai. Rantai nilai bagi setiap perusahaan adalah rangkaian aktivitas penciptaan nilai yang terkait, di mana ia menjadi bagiannya, mulai dari memperoleh bahan baku dasar,
untuk pemasok komponen, hingga membuat produk penggunaan akhir dan mengirimkannya ke konsumen akhir. Dari perspektif perencanaan strategis, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang, yaitu hubungan dengan supplier, hubungan dengan pelanggan, dan yang ketiga, keterkaitan proses dalam rantai nilai perusahaan. Hubungan dengan pemasok itu adalah hubungan yang menguntungkan bagi perusahaan dan juga pemasok yang bisa menurunkan harga, menurunkan biaya, meningkatkan nilai, ataupun keduanya. Lalu untuk hubungan dengan pelanggan adalah hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggannya. Dan yang ketiga, keterkaitan proses dengan rantai nilai perusahaan adalah bahwa aktivitas nilai individu itu dalam suatu perusahaan tidak independen, melainkan saling bergantung. Boleh di next. Yang selanjutnya ada efisiensi dalam aktivitas. Efisiensi dalam aktivitas ini ada dibagi menjadi 3, ada inward, production, dan outward. Efisiensi bagian ke dalam atau inward itu yaitu bagian yang melewati produksi, dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi jumlah vendor, memiliki sistem komputer yang memesan secara otomatis, membatasi pengiriman ke jumlah just in time yang mengurangi persediaan, dan meminta vendor bertanggung jawab atas kualitas yang mengurangi atau menghilangkan biaya inspeksi. Lalu untuk efisiensi bagian produksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan otomatisasi, bisa dengan menggunakan robot. Yang kedua, mengatur ulang mesin menjadi sel yang masing-masing melakukan serangkaian langkah produksi terkait. Lalu yang terakhir ada sistem kontrol produksi yang lebih baik. Untuk bagian efisiensi bagian keluar, yaitu dari pintu pabrik ke pelanggan, yang dapat ditingkatkan dengan cara meminta pelanggan memesan secara elektronik, mengubah lokasi gudang, mengubah saluran distribusi, dan menempatkan penekanan lebih atau kurang pada distributor dan grosir, meningkatkan efisiensi operasi gudang, mengubah bauran antara truk yang dioperasikan perusahaan dan transportasi yang disediakan oleh agen luar. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada ABC atau Activity Based Costing. Seperti yang kita ketahui, ABC atau Activity Based Costing adalah metode pengalokasian semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang mengumpulkan biaya untuk biaya terkait material, misalnya seperti transportasi, penyimpanan, secara terpisah dari biaya produksi lainnya. Dan perusahaan mengumpulkan biaya produksi untuk masing-masing departemen, seperti mesin individu atau sel individu, yang terdiri dari kelompok mesin yang melakukan serangkaian operasi terkait pada suatu produk yang dihasilkan. Di pusat-pusat biaya ini, biaya tenaga kerja langsung dapat digabungkan dengan biaya lain, menghasilkan biaya konversi, yaitu tenaga kerja dan biaya overhead pabrik untuk mengubah bahan mentah dan suku cadang menjadi produk jadi yang berdasar alokasi atau pemicu biaya. Untuk masing-masing pusat biaya, mencerminkan penyebab timbulnya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang dikeluarkan di pusat biaya atau aktivitas dapat bervariasi. Misalnya, dalam pengadaan pemicu biaya mungkin jumlah pesanan yang ditempatkan. Untuk transportasi internal, jumlah bagian yang dipindahkan. Untuk desain produk, jumlah bagian yang berbeda dalam setiap produk. Dan untuk kontrol produksi, yaitu jumlah setup mesin. Dapat diperhatikan bahwa penyebab di sini adalah mengacu kepada faktor penyebab biaya di pusat biaya individu.
ABC bila digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dapat memberikan wawasan yang berguna. Misalnya, mungkin menunjukkan bahwa produk kompleks dengan banyak bagian yang terpisah daripada produk yang lebih sederhana, bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya unit yang lebih tinggi daripada produk yang bervolume lebih tinggi. Dan produk dengan banyak penyetelan atau banyak pesanan perubahan teknik memiliki biaya yang juga lebih tinggi. Biaya unit daripada produk lain dan produk dengan siklus hidup yang pendek memiliki biaya unit yang lebih tinggi daripada produk lain. Informasi yang kita dapatkan dari activity-based counting dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan yang berkaitan dengan lini produk penuh dan lini produk terfokus, penetapan harga produk, keputusan buat atau beli produk, dan lain-lain. Nah, di perusahaan yang beroperasi berdasarkan kalender tahun, proses perencanaan strategis dimulai tepat sebelum penyusunan anggaran tahunan. Prosesnya melibatkan beberapa langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama ada meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua ada memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategis baru. Yang keempat ada analisis. Lalu yang kelima ada iterasi kedua dari rencana strategis baru. Yang keenam, yang terakhir ada peninjauan dan persetujuan akhir. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Nah, selama setahun, keputusan dibuat untuk mengubah rencana strategis. Manajemen membuat keputusan setiap kali ada kebutuhan untuk melakukannya, bukan sebagai tanggapan terhadap jadwal yang ditetapkan secara konseptual. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan harus dimasukkan dalam rencana strategis segera setelah keputusan dibuat. Jika tidak, rencana formal tersebut tidak lagi mewakili jalan yang direncanakan perusahaan untuk diikuti. Secara khusus, rencana tersebut mungkin tidak mewakili dasar yang valid untuk menguji strategi dan program yang diusulkan, yang merupakan salah satu nilai utama dari rencana tersebut. Namun, nyatanya, sangat sedikit organisasi atau perusahaan yang terus memperbarui rencana strategis mereka. Pembaruan melibatkan lebih banyak dokumen dan waktu di komputer daripada yang menurut manajemen itu dapat bermanfaat. Pengalaman aktual untuk beberapa bulan pertama tahun berjalan sudah tercermin dalam laporan akuntansi, dan ini dapat diekstrapolasi untuk estimasi terbaik saat ini secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang diperbarui dapat menggabungkan asumsi luas seperti pertumbuhan produk domestik bruto, pergerakan siklus, tingkat tenaga kerja, harga bahan baku penting, suku bunga, harga jual, kondisi pasar seperti tindakan pesaing, dan dampak undang-undang pemerintah dalam masing-masing negara tempat perusahaan beroperasi. Asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan jika perlu diubah untuk memasukkan informasi terbaru. Rencana strategis yang diperbarui memuat implikasi pada pendapatan, pengeluaran, dan arus kas dari fasilitas operasi yang ada, dan perubahan fasilitas tersebut dari pembukaan pabrik baru, perluasan pabrik yang ada, penutupan pabrik, dan juga relokasi fasilitas. Lalu yang ketiga ada iterasi pertama dari rencana strategis baru. Dengan menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman, unit bisnis dan unit operasi lainnya dapat menyiapkan potongan pertama mereka dari rencana strategis, yang mungkin mencakup rencana operasi yang berbeda dari yang termasuk dalam rencana saat ini, seperti perubahan taktik pemasaran yang didukung oleh alasan. Staf unit bisnis melakukan banyak pekerjaan analitis, tetapi manajemen unit bisnis dapat juga membuat penilaian akhir. Tergantung kepada
hubungan pribadi antar personel unit bisnis. Mereka dapat meminta nasihat dari staf kantor pusat dalam pengembangan rencana strategis. Anggota staf kantor pusat sering mengunjungi unit bisnis selama proses ini untuk tujuan memperjelas pedoman, asumsi, dan instruksi, dan secara umum untuk membantu dalam proses perencanaan. Lalu yang keempat ada analisis. Ketika kantor pusat menerima rencana unit bisnis, mereka menggabungkannya ke dalam rencana strategis perusahaan secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran, produksi, serta eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat dapat menganalisis rencana ini secara mendalam. Para personil di kantor pusat juga memeriksa rencana unit bisnis ini untuk konsistensi. Jika satu unit bisnis memproduksi untuk unit lainnya, dapat muncul pertanyaan seperti, apakah pengiriman yang direncanakan dari unit manufaktur sama dengan penjualan yang direncanakan dari unit penjualan? Secara khusus, apakah pengiriman yang direncanakan ke anak perusahaan di luar negeri konsisten dengan volume penjualan yang direncanakan dari anak perusahaan tersebut? Staf kantor pusat dan rekan-rekan mereka di unit bisnis dapat menyelesaikan beberapa pertanyaan ini dengan diskusi dan melaporkan ke yang lain kepada manajemen perusahaan, di mana mereka menjadi dasar diskusi antara manajer perusahaan dan manajer unit bisnis. Diskusi-diskusi ini adalah inti dari proses perencanaan formal. Biasanya membutuhkan beberapa jam dan sering berlangsung selama 1 hari atau lebih di setiap unit bisnis. Lalu yang kelima ada iterasi kedua dari rencana strategis baru. Analisis pengajuan pertama mungkin memerlukan revisi rencana, hanya unit bisnis tertentu, tetapi dapat menyebabkan perubahan asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Misalnya, penggabungan semua rencana dapat menunjukkan bahwa pengeluaran kas dari peningkatan persediaan dan pengeluaran modal lebih dari yang dapat ditoleransi oleh perusahaan dengan aman. Jika demikian, mungkin ada persyaratan untuk menunda pengeluaran di seluruh organisasi atau perusahaan. Keputusan ini dapat mengarah kepada revisi rencana. Lalu yang terakhir ada peninjauan dan persetujuan akhir. Pertemuan pejabat-pejabat senior perusahaan biasanya membahas rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana strategis dapat dipresentasikan pada rapat Dewan Direksi. CEO akan memberikan persetujuan akhir pada rencana strategis yang telah diajukan. Rencana strategis harus disetujui sebelum dimulainya proses penyusunan anggaran, karena rencana strategis merupakan masukan penting untuk proses perencanaan anggaran tahunan. Sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dengan pemaparan dari Rifona, maka berakhirlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.